Alright boys and girls, welcome back to our channel Honeybee Good Mini Records. Yeah. Oke, kali ini gue akan sharing beberapa tips dalam memulai Studio One. Oke. Jadi di sini gue menggunakan Presonus Studio One 4 profesional ya. Oke, udah gue buka nih. Agak sedikit lama karena udah kebuka. Oke, ini adalah tampilan setelah kita membuka Studio One 4 profesional ya. Bisa kita lihat sebelah kiri di sini ada icon create a new song. Jadi di sini create a new song ini adalah kalau kita pengen memulai project untuk mixing. Oke, dan ini kalau di sebelahnya create a new project ini untuk mastering. Dan sebelahnya lagi open and existing document ini adalah untuk membuka dokumen di file explorer ya. Oke. Jadi satu keuntungan dari Studio One 4 profesional ini adalah dalam satu DAW atau digital audio workstation kita udah bisa mixing dan mastering. Ya, yang tadi gue bilang create a new song untuk mixing, create a new project untuk mastering. Nah, di bawahnya ini ada 3 kolom lagi, recent files, songs, and project. Jadi recent files ini adalah data project mixing and mastering ya, gua orang Indonesia. Mastering data mixing dan mastering yang pernah kita garap ya. Contohnya ini Born For You Yesterday kemarin, Dalan Liane Karaoke 3 hari yang lalu, 3 days ago. Di sini ya recent filesnya. Nah, untuk sebelahnya ini song ini lebih ke mixing ya. Oke, sama aja data mixingan. Kalau project kita klik ini mastering, project mastering. Oke, untuk memulai project baru kita project mixingan ya, kita bisa klik langsung. Ntar dulu, masih di tampilan ini. Jadi di Studio One 4 ini kita bisa, nah ini dia Oke, untuk tampilan depannya kita bisa masang nih foto profil. Nah, bisa ganti foto profil ya. Mau pakai foto siapa, foto pacar lo, foto kucing lo juga bisa di sini. Jadi kelihatan kece gitu kan. Di sini kita bisa namain nama sound engineer-nya siapa, genre-nya apa. Di sini genre gue punk rock coy. Punk rock. Terus website. Oke, gitu dulu. Ini untuk configure audio device ya. Nah, ini penting banget ya. Jadi kadang gue sering baca di grup ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan buat bagi teman-teman yang masih baru. Bang, kok nggak bunyi gitu ya? Nggak bunyi. Nah, jadi untuk memulai Studio One ini kita harus configure audio device, mengatur device audionya dulu nih. Nah, sebelumnya lo udah pada install driver soundcard lo apa belum? Oke, kalau pastiin dulu, biasanya ada di sini nih di audio. Kalau udah di itu ya, udah diinstal, biasanya misalkan soundcard lo pakainya apa. Nah, soundcard ini juga bisa buat playback ya, playback selain buat recording bisa playback juga. Jadi di sini biasanya udah nongol ya. Kalau gue pakai audio interface di desain MBox 2 analog. Kalau lo pakai Behringer ya pakai soundcard pakai driver Behringer. Kalau Focusrite pakai Focusrite, Presonus. Tapi ada juga sih yang pakai Audio 4AL ya.
Jadi audio for all tuh bisa apa aja ya. Nah ini di sini gua biasa recording pakai DigiDesign, driver dari DigiDesign. Nah kalau atasnya kan speaker high definition audio device, ini adalah bawaan dari laptop ya. Jadi laptop juga punya audio interface, sound card internal. Nah di sini gue pakai voice meter input. Jadi ini emang satu driver untuk mengcapture suara dari digital audio workstation. Gue pakai voice meter, oke. Kalau kalian mau rekaman ya pakai driver bawaan sound card lo. Kalau nggak ada, bisa download di website resmi sound card tersebut, oke. Nah di sini audio device-nya nih kita pilih ya kan. Nah ini Windows Audio bawaan Windows, voice meter ini buat capture. FL juga punya, oke. Audio for all nih. Cuma sih lebih stabil biasanya gue pakai bawaan, selalu pakai bawaan, nggak pernah pakai audio for all. Lebih stabil, jarang. Oke. Kita klik OK. Alright. Nah, kita create new song ya. Oke, setelah kita create new song, ini adalah membuat lagu baru artinya kan. Ini song title kita isi judul lagunya, misalkan apa? Dalan Liani Kerajaan itu, misalkan Aisyah istri Rasulullah, ya kan? Misalkan apa ya? Yang lagi ngehits cover lagu tuh apa tuh? Lati, ya, Lati, kan Lati tes. Oke. Nah, sample rate-nya kita atur juga. Sample rate ini berapa kilohertz ya? Biasanya untuk standar kan 44,1 kHz. Cuman berhubung sound card lama yang agak di atas standar, jadi gue pakai 48. Cuman sound card zaman sekarang dia banyak yang udah 192 kHz. Jadi kalian bebas mau milih berapa kilohertz, mau pakai yang 48 apa 192 ya. Gue pakai yang 48 aja, di atas standar dikit, oke. Nah ini resolution ini bitrate, bukan resolution ya, resolusi ya bitrate. Jadi ada soundcard yang hanya memiliki resolusi 16 bit dan 24 bit. Ini di video sebelumnya udah gue jelasin ya. Untuk memilih soundcard gue saranin kalian pilih yang nyari soundcard yang udah 24 bit resolusinya. Alright. Oke, ini tempo kita dimin aja. Slash audio file to song tempo ini, kalau kita checklist, misalkan kita nanti naikin tempo, jadi data wave nya dia ikut stress, jadi stretch, bukan stretch. Kalau kita unchecklist tetap dia. Oke, langsung aja kita oke. Alright. Nah ini dia otomatis ke 44,1 karena gue pakai voice meter ya, bukan DigiDesign. Kalau DigiDesign dia 48 kHz. The sample rate doesn't match your audio device configuration. The rate you set 48, tapi the rate the device has 44,1. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kita cuma mau nge-review. Oke. Wow, nggak terasa video kita udah 9 menitan. Jadi mungkin nanti video ini akan gue bagi dalam beberapa parts. Oke, ini masuk ke tampilan interface Studio One. Untuk memulai track, kita bisa pencet T ataupun icon plus di sini. Add track, add new track. Misalnya kita mau masukin track vokal, oke, kita namain vokal, pakai mic ya. Nah, setelah vokal, ini kita bisa warnain nih, mau atau color apa kita warnain sendiri. Misalnya kita pakai aja warna pink, ya sih. Formatnya mau mono apa stereo, guys? Mono aja, oke, mono. Nah, ini preset nggak usah ya. Itu preset bawaan DAW ini.
input. Nah, ini kita harus memahami juga input pada sound card ya. Jadi biasanya input 1 dalam DAW itu L biasanya. Bisa juga nanti kita ubah. Tapi untuk defaultnya dia input 1 mic itu biasanya L. Dan input 2 instrumen biasanya R defaultnya. Bisa juga kita ubah nanti. Oke. Ini untuk vokal kita pakai L aja. Oke. Terus untuk gitar misalkan kita mau masuk ke track gitar, kita namain sama kayak tadi T ataupun plus ya, gitar. Nah, gitar inputnya biasanya R ya. Cuman nggak apa-apa L kalau kita mau nyabut sound cardnya, kita colokin gitar di input 1 atau L bisa. Tapi biasanya gua di R ya. Kalau teman-teman pakai sound card yang 2 input. Oke. Nah, ini kita udah memiliki 2 track ya. Nah, next step kalau kita mau misalnya kita mau bikin musik dulu. Oke. Berarti kita mau bikin gitarnya dulu nih. Jadi ini vokal, ini ada 1 2 3 4 icon ya. 4 icon. Jadi yang logo speaker ini cuman buat membunyikan monitor saat kita ngetek jreng. Oh, tes gitu. Kalau ini merekam. Jadi kita kalau ini merahnya belum nyala, kita pencet tombol rekam, dia belum merekam. Oke. Ini S itu solo, ini mono. Solo itu misalkan ini S, ini mono. Mono ini nggak bunyi track 2-nya. Oke, ini nggak usah dinyalain dulu, nggak apa-apa. Jadi kita mau bikin guide pakai gitar. Oke. Kita klik ini dulu, baru kita record di sini. Ini record, ini play, stop, ini balik ke return to zero. Oke. Balik ke titik awal. Nah, ini buat ngerekord, mulai rekodnya. Kalau mau metronom, kita bisa pencet C, metronom ya. Untuk play bisa tekan spasi atau klik di sini. Spasi kalau mau nyalain metronom C. Oke, ya. Ini buat memulai track gitar. Ini buat ngerekord. Misalkan data gitarnya udah di track, udah direkam. Kita mau tag vokal, ini dimatiin aja. Kita record, klik, dia ngerekord. Oke. Gue rasa segitu dulu step awal dalam memulai Studio One. Untuk kekurangannya, mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam video tutorial ini, karena gue juga masih belajar dan kita bisa belajar bareng-bareng di channel ini ya. Oke. Jadi next gue bakal update apapun yang gue ketahui, gue akan coba update dan berbagi buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Oke. Karena ilmu kalau disimpan sendiri nggak ada manfaatnya, harus dibagi-bagi. Oke. Agar bisa bermanfaat buat teman-teman semua. 2000 years later. Oke guys, cukup sekian dulu sedikit tutorial dari gua. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan agar kalian tetap update terus channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Oke, sampai berjumpa di konten selanjutnya. Warm regards. Yeah.